semester 5 program studi pendidikan kimia Universitas Khairun Ternate. Di sini media yang saya gunakan yaitu media audiovisual. Medianya dalam bentuk PowerPoint, kemudian visualnya dalam bentuk video dan suara. Materi yang saya pakai yaitu sifat koligatif larutan. Tujuan dari pembuatan media pembelajaran ini adalah yang pertama yaitu peserta didik mampu mengetahui definisi sifat koligatif larutan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami molaritas, molalitas, dan faksimol. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memahami klasifikasi koligatif larutan. Kemudian yang selanjutnya yaitu definisi sifat koligatif larutan, di mana sifat koligatif larutan itu merupakan sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Molaritas itu jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Kemudian yang selanjutnya yaitu molalitas. Molalitas ini adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg atau 100 gram pelarut. Rumusnya M sama dengan gram per mr kali 1000 per pelarut. Kemudian yang selanjutnya yaitu fraksimol, di mana satuan konsentrasi yang semua komponen larutannya dinyatakan berdasarkan mol dengan rumus Xt sama dengan Nt bagi Nt tambah Np. Kemudian Xp sama dengan Np bagi Np tambah Nt. Kemudian Xt tambah Xp sama dengan 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam sifat koligatif larutan. Yang pertama yaitu kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, dan tekanan osmotik. Pada gambar di sini ada merupakan contohnya. Kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang kenaikan titik didih. Pada suhu ini tekanan uap zat air sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Rumus kenaikan titik didih sama dengan delta Tb. Delta Tb sama dengan titik didih larutan kurang titik didih pelarut. M sama dengan kemolalan atau molalitas. Kb sama dengan tetapan kenaikan titik didih. Kemudian yang selanjutnya yaitu penurunan titik beku. Penurunan titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarutnya. Penurunan titik beku dirumuskan sebagai berikut. Penurunan titik beku atau delta Tf. Delta Tf tidak beku pelarut kurang titik beku pelarut. M sama dengan kemolalan atau molalitas. Kf sama dengan tetapan penurunan titik beku atau mol. Kemudian yang selanjutnya yaitu penurunan tekanan uap. Tekanan uap jenuh larutan sama dengan faksimol pelarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Rumusnya yaitu delta P sama dengan XB PO atau P sama dengan XA PO. Keterangannya seperti di gambar ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat itu tekanan osmotik. Gaya yang diperlukan mengimbangi desakan zat pelarut melalui selaput semi-permeabel ke dalam larutan. Contohnya pada gambar di bawah ini. Jadi keterangannya rumus dari
tekanan osmotik itu sendiri merupakan P sama dengan M kali R kali T. Keterangannya P tekanan osmotik atau disebut atau disingkat dengan ATM. Kemudian M sama dengan konsentrasi larutan mol sama dengan liter per min 1. Kemudian R sama dengan tetapan gas dengan nilai 0,0825 liter ATM mol per min 1 Kelvin per min 1. Kemudian T sama dengan suhu absolut larutan atau disingkat atau disebut juga dengan A. Sekian dari presentasi saya mengenai media audio visual. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.